Industri tekstil dan produk tekstil atau yang disingkat TPT merupakan bagian dari sektor manufaktur yang begitu strategis bagi perekonomian Indonesia. Pada triwulan pertama 2024 saja, industri ini telah menyumbang 5,84% produk domestik bruto atau PDB dengan nilai ekspor mencapai 11,6 miliar dolar AS serta surplus 3,2 miliar dolar. Selain itu, industri TPT juga dikategorikan sebagai jenis industri padat karya yang menyerap lebih dari 3,98 juta pekerja dan mayoritasnya adalah perempuan. Industri manufaktur memiliki realisasi penyerapan tenaga kerja terbesar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan industri manufaktur nasional mencapai Pakaian 24% dari Indonesia dari ke luar produk negeri pada domestik. semester pertama 2022 mencapai 2,46 Naiknya miliar matahari tak US menyurutkan dollar. aksi ribuan buruh garmen PT Pan Pasifik Indonesia. Para buruh memilih mogok kerja dan bertahan di luar pabrik demi menuntut 90% pembayaran buruh yang THR bekerja di secara pabrik utuh. garmen di kawasan Berikat Nusantara Cakung adalah perempuan. Namun, di balik kontribusi yang besar ini, para buruh perempuan di industri ini mengalami kondisi kerja yang buruk. Salah satunya adalah kekerasan dan pelecehan berbasis gender atau KPBG. Sejak tahun 2017, penelitian tentang KPBG pun di industri TPT terus digencarkan. Beberapa laporan dan temuan sebagai berikut. Berdasarkan riset perempuan Mahardika pada tahun 2017 di KBN Cakung mengungkap bahwa 56,5% buruh perempuan mengalami pelecehan seksual. Merujuk laporan penelitian yang dilakukan oleh Solidarity Center, Serikat Pekerja Nasional, Gerakan Serikat Buruh Indonesia, dan Gartex di tahun 2019, tercatat sebanyak 71% buruh perempuan mengalami kekerasan berbasis gender, berupa kekerasan verbal, fisik, psikologis, dan seksual. Hal ini berdampak terhadap timbulnya stres, depresi, dan pengunduran diri. Kemudian, pada tahun 2020 hingga 2021, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional dan Worker Right Consortium juga menerbitkan penelitian dalam ruang lingkup wilayah industri lama dan industri baru yang mana mencakup Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Terungkap, praktik kekerasan dan pelecehan sering terjadi dalam ruang produksi. Ironisnya, kekerasan digunakan untuk menekan buruh dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Lebih lanjut, berdasarkan laporan penelitian bidang perempuan dan anak Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Nasional pada tahun 2023, berjudul Luka Tak Berdarah, Riset Kekerasan dan Pelecehan Berbasis Gender di Dunia Kerja Garmen, Tekstil, dan Sepatu di 4 provinsi, menunjukkan bahwa kekerasan dan pelecehan berbasis gender merupakan kejadian sehari-hari bagi buruh perempuan di sektor tersebut. Kekerasan tersebut terjadi berulang kali dan dilakukan secara terbuka dan tertutup, mulai saat berangkat kerja, bekerja, hingga pulang kerja. Dan parahnya, pelaku seringkali memiliki posisi penting dalam hubungan kerja. Kejadian ini sering dipertontonkan sebagai bahan pelajaran. KPBG mencakup berbagai bentuk seperti kekerasan verbal, fisik, psikologis, dan ekonomi. Selanjutnya, ada juga liputan dari Konde tahun 2023 tentang kesaksian buruh perempuan di balik tembok pabrik. Terungkap kekerasan dan pelecehan berbasis gender di sebuah pabrik daerah Grobogan yang menimpa 16 buruh perempuan. Mencakup kekerasan fisik, verbal, sampai seksual. Sebagian besar kasus terjadi di pabrik ketika jam kerja dan kekerasan digunakan sebagai alat kontrol terhadap buruh. Nah, berdasarkan berbagai penelitian tersebut, bisa dikatakan bahwa kekerasan dan pelecehan berbasis gender adalah persoalan serius di sektor TPT yang terjadi secara hierarkis dan sistematis dengan melibatkan pihak manajemen kepada supervisor dan dari supervisor kepada buruh. Oleh karena itu, yuk segera ratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 agar kekerasan dan pelecehan di dunia kerja tidak terjadi lagi.